Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa sharral hadyi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Para jemaah sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berusaha kemudian Pak Allah yupati usul pada Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kita nikmat yang sangat baik sekali. Dan pada malam hari kita juga sedang berada dengan Allah di majelis ilmu yang merupakan tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam menunjukkan untuk banyak perbanyak salawat kepada beliau, lebih-lebih di malam Jumat dan hari Jumat, dan lebih lagi kita sedang berada di hari-hari yang termulia dalam beramal soleh. Maka salawat dan salam kepada Nabi di hari-hari ini tentu lebih mulia dibandingkan hari-hari yang lain. Apa terasa kita sudah masuki malam yang kelima dari 10 awal Zulhijjah, hari terbaik dunia dalam beramal soleh. Maka kita bisa mengumpul tentang aktivitas ibadah kita masing-masing, apa yang kita telah lakukan untuk mengambil keuntungan yang terbesar dari hari-hari yang terbaik ini. Apakah kita menggunakannya untuk berpuasa dari awal, atau memperbanyak Quran, membaca Quran, beribadah-ibadah sholat sunnah, bersedekah, dan amal-amal soleh lainnya. Maka itu kembali pada kita semuanya. Kita yang lebih tahu, namun yang jelas siapapun yang menyia-nyiakan hari-hari ini adalah kerugian yang besar dan sangat-sangat besar, yang kita memanfaatkan untuk mengaruk kebaikan sebanyak mungkin di hari-hari yang terbaik dalam beramal soleh. Kita kembali pada kitab Syarah Bulughul Maram yang ditulis oleh Ustaz Yasin bin Abdul Qadir Jawas rahimahullah rahmatan wasi'ah, di mana pada pertemuan yang lalu kita telah menyimak tentang hadis tidak bolehnya mengambil pemberian dia atau hadiah yang telah diberikan secara umum kecuali orang tua, hadiah orang tua kepada anaknya, kecuali hadiah orang tua kepada anaknya dengan beberapa ketentuan, dengan beberapa ketentuan atau beberapa syarat. Yang pertama, hadiah tersebut masih berada di tangan anaknya, yakni masih miliknya. Jika hadiah tersebut sudah dijual atau diwakafkan atau dihadiahkan oleh anaknya kepada orang lain, maka orang tuanya tidak boleh mengambilnya lagi. Yang pertama. Yang kedua, hadiah tersebut tidak terikat dengan hak orang lain. Jadi kalau hadiah tersebut digadai oleh anak atau hadiah tersebut ditahan oleh pihak berwajib karena si anak mempunyai banyak utang, maka orang tua tidak boleh mengambilnya.
Yang ketiga, orang tua tidak menggugurkan hak mengambil kembali apa yang diberikan itu atau hadiah itu ketika memberikannya. Adapun jika orang tua itu menggugurkan haknya dengan berkata dengan tegas, aku hadiahkan atau kuberikan mobil ini dan tidak akan kuambil selama-lamanya, maka dia tidak boleh mengambilnya lagi setelah diberikan. Yang keempat, hadiah tersebut tidak bertambah dari pemberian aslinya, seperti bertambah gemuknya hewan ya, lebih pelihara berupa hewan bertambah gemuk ya, atau dia hamil dan lainnya, maka yang seperti ini tidak boleh lagi bagi orang tua untuk mengambil hadiah tersebut. Kemudian yang terakhir, tidak menimbulkan mudarat ketika diambil kembali hadiah tersebut dari penerimanya. Ya, kalau mudarat sampai rusak kekeluargaan hanya berupa hadiah tidak seberapa, tapi apabila diambil kemudian anaknya murka banget, membuat anaknya jadi durhaka kepada orang tuanya, maka tidak layak itu diambil, karena mudarat kedurhakaan jauh lebih besar daripada nilai hadiah yang diberikan. Baik, ini beberapa ketentuan bolehnya orang tua mengambil hadiah yang telah diberikan apabila terpenuhi beberapa syarat yang telah disebutkan tadi. Kemudian berikutnya, larangan menolak hadiah dan anjuran membalasnya. Ya, larangan menolak hadiah dan anjuran untuk membalasnya. Hadis yang pertama di nomor 957 pada kitab ini, tapi saya lihat pada kitab yang lain berbeda juga nomornya. Wa Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqbalul hadiyata wa yufibu 'alaiha. Rawahu Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata Rasulullah SAW selalu menerima hadiah dan membalasnya. Apabila beliau diberi hadiah, maka beliau membalasnya. Ya, beliau membalasnya. Ini saya di sini ditulis oleh Al-Sajjazi Ta'ala, bolehnya menerima hadiah. Para ulama memberi syarat dalam hal menerima hadiah. Di antaranya, orang yang menerima hadiah tidak mengetahui bahwasanya hadiah tersebut diberikan karena rasa tidak enak atau malu dari si pemberi kepada penerima. Jika penerima hadiah mengetahui hal tersebut, maka tidak boleh bagi dirinya menerima hadiah itu dengan alasan demikian. Ya, artinya memang yang diberi tidak tahu nih. Kalau tahu bahwa ini karena dia tidak enak saja kasih, maka jangan memberatkan orang tersebut, ya. Memberikan orang memberi hadiah tersebut. Hadiah tersebut bukan dari praktek, suap menyuap atau dari jalan yang jelas-jelas dengan barangnya itu, ya hasil barangnya itu murni dari hal yang tidak halal. Ya, misalnya ada uang dari sogok penyogok, ya jelas-jelas itu uang sogok penyogok. Ya, beda dengan uang hasil orang bekerja di perbankan, kerja di bank, itu riba. Ya. Tapi apabila dia bagi gaji kemudian dia kasih kita hadiah, tak apa-apa kita mengambilnya. Ya. Tak apa-apa kita mengambilnya, karena dia asal uangnya itu ya akhirnya bukan faktor dari murni dari uangnya itu. Ada pekerjaannya tetapi ya haram, nggak boleh. Ya. Dan dia yang menanggung hasil dibagi. Karena jelas-jelas sini adalah ya punya tidak halal, barang tersebut menjadi hal yang tidak halal, dari korupsi. Ya, kita tahu ini benar-benar dari hasil demikian. Tapi kalau dia tidak tahu, hanya menduga-duga, tak boleh.
Ya, ada orang itu korupsi. Ya. Kemudian dari kesempatan dia nyumbang. Dan kita tidak tahu itu uang korupsi itu bukan mana apa berita duitnya, ya. Karena dia ada penghasilan yang lain selain daripada itu, ya. Selain kan dia punya gaji dan sebagainya. Tapi kalau kita tahu murni itu orang yang memang benar-benar hasil yang haram, tidak boleh kita mengambil, ya. Dan lazim juga kita bertanya, ketika dia nyumbang kasih kita hadiah, apa ini uang korupsi kah? Ya, ya. Pokoknya demikian juga ya, hal-hal yang ada campuran di situ dengan yang lain, maka tidak boleh kita menanyakan. Seperti sekarang juga sama aja, gaji-gaji kan juga dari pajak, dari apa hasil dari perbankan dan sebagainya. Orang yang memberikan hadiah itu bukanlah orang yang suka mengungkit-ungkit pemberian. Ya kan, kalau tahu orang ini suka mengungkit pemberian, sebaiknya jangan diterima hadiah. Ya. Kalau suka menceritakan sama sini, ngasih hadiah, suka menceritakan, jangan, ya. Nanti malah kasihan juga dia ngasih, kalau dapat hadiah buat dapat pahala juga, dapat pahala juga dia ngasih. Yang kedua ya kita lebih enak diceritakan sana sini. Itu tuh kalau saya bantu uangnya yang tidak bisa, ya tidak enak kita jadinya, ya. Dan yang bukan jelas. Kalau tahu ya, tapi kalau nggak tahu udah boleh suzon, ya. Kalau tahu tidak boleh, kalau tidak tahu tidak boleh suzon. Kita asalnya bahwa orang itu baik, dan asalnya orang ngasih hadiah itu adalah ikhlas, ya. Anda boleh kita suzon dengan apa yang diberikan. Yang keempat, hadiah tersebut bukan merupakan hak orang lain. Ya, baiklah seperti harta rampasan, atau rampokan, curian, semisalnya lah, itu milik orang lain bukan milik dia, ya. Ya. Dan yang kelima, hadiah tersebut bukan barang yang haram secara zatnya. Misalnya dikasih alat musik, gitar, ya. Ada untuk menerimanya karena asalnya dia barang haram memang, sama dengan barang haram yang lain, ya. Di kamar ini payah nih, yang kembali ikut ini, dikasih rokok. Kalau perokok ya senang aja, karena ini sama-sama sama dengan alat musik, pemain musik ya senang aja dikasih, ya. Bahwa alat-alat musik, semua jenis alat musik, ya alat musik yang kecuali yang apa dub, ya, gendak, ya, mau duduk saja, ya, gimana? Tidak macam sekarang dubnya banyak campur ecek-ecek, ya, yang dub saja, ya, dua banyak, ya, itu saja, ya. Tapi kalau sudah campur alat yang lain maka tidak alat, ya. Umumnya musik, dan itu tidak ada khilaf, ya, sekali lagi bahwa itu tidak ada khilaf, ya. Ini sekarang sering sekali orang yang tertipu, ya. Dari zaman Nabi, sahabat, ya, sampai zaman tabi'in itu kan ada khilaf. Ada belakang dikatakan dalam di antara kenapa Ibnu Hazm dikatakan yang disebut pada Ibnu Hazm, ya, bahwa ikut menyelisih daripada ijma', dan yang menyelisih ijma' dan bisa diterima, ya. Kalau sudah ikrar ulama ijma' tadadarul utra ijma', kemudian ada belakangan menyelisihnya, maka perselisihannya tidak akan bisa diterima. Karena ulama dulu itu ijma', tentu mereka telah, apalagi mereka masa-masa dekat dengan dalil, ya, mereka masa-masa dekat dengan turunnya, belum jauh dari masa turunnya wahyu atau keluarnya hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian mereka berijma'. Orang datang belakangan kemudian dia menggoyahkan ijma' dan bisa, ya. Ya, maka secara ijma' tidak ada khilaf tentang alat musik itu haram, ya, sehingga permainannya juga haram. Yang diperselisihkan apa? Lagunya, ya. Lagu yang diperselisihkan, lagu yang mana pula? Kalau lagu jelas-jelas maksiat dan khilaf berharap, lagu percintaan, ya, itu jelas ada khilaf bil haram, mutlak, ya, haram, ya. Yang diperselisihkan kalau lagu-lagu itu, ya, lagu-lagu pembangkit semangat, lagu-lagu apa yang tidak ada nuansa kemaksiatan di dalamnya. Kemudian ulama mengatakan haram, dan kita boleh. Ada apa? Ketika orang yang suka berlagu, pasti dia jauh daripada zikir kepada Allah, ya, dan cenderung orang itu pun jauh daripada membaca Al-Quran.
Dan itu realita yang tidak dilihat oleh orang-orang yang suka berlagu. Yang lainnya mengatakan tidak apa-apa selama itu tidak menjadi ya kebiasaan banyak waktu-waktunya. Dan jelas itu dikhilafkan lagunya yang tidak bernuansa maksiatnya. Ini nggak bernuansa maksiat ya orang. Ini sudah nuansa lagunya maksiat, bermain musik lagi, tampilannya sudah sekali ini pangkat berapa maksiat ini? Ya, artisnya sudah jingkrak-jingkrik, ya, pakaiannya topar capek, musiknya haram, lagunya maksiat, ini sudah bertumpuk-tumpuk sudah di, ya, pelanggaran syariatnya pangkat 4, ya, yang jelas banyak-banyak. Ya, cuman prihatin kondisi kita sekarang ini juga, saking kuatnya daya tarik ini. Banyak juga pada penuntut ilmu agama pun terseret ya, dengan hal ini ya. Bersolat dan bahkan mereka menjadikan bagian daripada yang dianggapnya sebagai hiburan. Nauzubillah. Padahal itu adalah kebinasaan, bukan hiburan ya, karena dia menghancurkan hati dan fitrahnya, karena fitrah itu tidak suka yang buruk ya. Tapi hawa nafsu yang membuat dia menyukainya. Baik ya, maka yang kelima yang dihadiahkan bukan barang yang haram seperti musik, rokok dan barang haram lainnya. Baik, maka ini hadiah dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya menerima dia. Seperti juga pada hadis yang berikutnya ini. Wa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala wahaba rajulun li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam naqatan fa athabahu 'alaiha faqala radika qala la fazadahu faqala radika qala la fazadahu faqala radika qala na'am. Rawahu Ahmad ya. Hadis ini sahih ya. Riwayat Muhammad dari Bapak radhiyallahu anhu, beliau berkata seorang laki-laki ya, yang disediakan bagi seorang muslim menerima hadiah yang diberikan dan membalasnya. Hadis ini katakan oleh Bapak radhiyallahu anhu, seorang laki-laki, tidak disebutkan namanya ya, tidak penting menyebutkan namanya, yang penting perbuatannya yang menjadi syariat. Seorang laki-laki memberikan seekor onta, seekor onta kepada Rasulullah SAW. Rasulullah membalasnya dan berkata, apakah kamu sudah puas? Laki-laki itu menjawab, belum. Sudah dibalas onta, enggak puas. Lantas Rasulullah memberinya tambahan dan kata, apakah kamu puas? Laki-laki mengatakan belum. Ya. Maka Rasulullah pun kembali memberikan kabahan. Kalian bilang, apa kamu sudah puas? Laki-laki menjawab, sudah biasa. Ya, gimana ini ya? Kalau kita dikasih dibalas, puas ya? Belum. Ingat nyabut itu, nggak jadi, ya, nggak jadi. Ya, gue pulang ini. Ya, Rasulullah SAW, akhlak beliau luar biasa ya, akhlak beliau. Ya, selalu memberikan kepuasan kepada para sahabat. Ya. Misalnya yang beri onta, kemudian asal membalas. Walau-walau apa kembali sedia onta juga atau bukan. Itu jelas Rasulullah membalas katakan. Ya. Ya. Saya menjelaskan hadis ini. Kedua hadis yang pertama ini berisi anjuran untuk membalas kebaikan dengan kebaikan yang setimpal. Kalau setimpal udah akhir Rasulullah dengan balas dengan seekor onta. Ya, atau bahkan lebih. Ini harus lebih daripada itu. Ya. Satu ekor belum, tambah lagi satu ekor dibalas 3 ekor. Wah, mantap ya. Tapi kalau orang ini niatnya memang untuk berikan mengambil, kalau orang niatnya untuk mengambil kesempatan, maka itu hadiahnya tidak jadi apa-apa. Itu yang Allah katakan, wala tamnun tastaksir. Jangan kalian memberi takut menginginkan balasan lebih banyak. Nah ini nggak jadi pahala. Tapi kalau jadi sahabat ini pengen dan senang barokah dari barang dari Nabi. Ya. Beliau senang barang yang barokah dari Nabi SAW, seperti ya ulama-ulama dulu kalau berkunjung kepada ulama yang lain senang makannya banyak, kalau dia makan sendiri dia makan sedikit. Ya,
sedikit makannya. Tapi kalau makan di rumah saudaranya, dia ke orang soleh, dia makan banyak. Ya, seperti Imam Syafi'i ketika berkunjung ke rumah Imam Ahmad, banyak makan. Sehingga istri mengatakan itu Pak Guru, makannya banyak betul ya, baik ya. Kan biasanya orang alim pun ketika Imam Ahmad ketika banyak. Orang-orang dulu memang nggak banyak, karena memang mereka nggak mau makan atau menyita waktu banyak tuh nggak waktu. Ya, kalau kita memang sedikit, tapi sedikit makan, sedikit makan, makannya sedikit ya, itu sedikit makan, ya. Ada acara dikit makan, kalau dikit makan, ya. Kerja sedikit makan, ya. Yang jelas, memang dulu nggak senang orang makan yang banyak, baru ramah. Tapi Imam Syafi'i ketika Imam Ahmad makannya banyak, kenapa? Aku senang kata Imam Syafi'i makan dari makanan dari orang yang musallah, ya. Mengenai Imam Ahmad dan orang soleh pun senang pun mereka senang menyiapkan makanan dan yang berkunjung 6 orang tersebut orang soleh. Ya, Nabi mengatakan la yakulu ta'ata illa soleh, illa taqiyum, kecuali yang bertakwa. Karena orang bertakwa kalau makannya dia penuh dengan doa. Ya, mendoakan. Ya, mendoakan. Bukan sekedar terima kasih jazakallahu khair, tetapi justru lebih daripada itu mendoakan. Ya. Nah, maka demikianlah Rasulullah SAW beliau membalasnya dengan yang lebih manis. Dan dalam sosok sahabat sekali lagi tidak ingin mendapatkan memberikan balasan riwayat, karena kita usul sahabat orang-orang yang baik dan mereka tentu orang yang paham tentang agama. Tapi kalau kita ya memberi dengan harapan mendapatkan balasan yang baik, lebih besar ya, balasan yang besar secara zat materialnya, maka ini yang terlarang dan Allah sebutkan wala tamnu tastaksir. Jangan kalian memberi tapi berharap ya ada kakap di balik batu, ya perudam masih kecil, kakap udah ya atau tadiu, ya. Nah, baik ya. Ini pemberian dan beberapa hadis yang lain. Terus Rasulullah itu menerima apa? Hadiah atau pemberian ya, dan tidak menerima zakat dan sedekah. Rasulullah tidak menerima zakat dan sedekah, tapi menerima hadiah. Maka kalau ada Habib menerima zakat sedekah, ini Habib palsu. Ya, Habib palsu, karena keturunan Nabi pun tidak menerima. Nabi yang keturunannya tidak menerima sedekah. Kalau ada Habib menerima sedekah, maka ini ya kasih kalung Habib palsu. Ya kata dia dah aku dari zakat, ya. Kenapa tidak menerima? Ya, karena sedekah dan zakat itu identiknya adalah pembersih harta. Ya, dia walaupun beda statusnya, ya zakat itu wajib, ya. Tapi semuanya orang yang membersihkan dirinya dengan sedekah dan zakat. Ya, dan sedekah itu ujian kebenaran, maka dikatakan sedekah. Ya, as-sadaqatu dengan sedekah. As-sadaqah artinya kejujuran, dan as-sadaqatu pemberian, ya. Karena dua-dua ini memang dari kata-kata as-sidq, ya, bahwa memang sedekah itu dikatakan dia adalah pembuktian kejujuran di antara bentuk keimanan. Ya, karena apa? Ia memberi murni. Kalau zakat wajib harus berdosa pada negara. Tapi sedekah ini tak kasih ada urusan, tapi dia jujur, ingin berbagi, ya, dan dia jujur, yakin dengan keimanannya bahwa pahala itu besar, ada. Ya. Kalau zakat itu memang kewajiban harus. Nah, sama dengan ibadah sunnah, pada sunnah, ya. Ya, kalau sholat wajib, ya itu jelas. Sudah usah nggak diajarkan, tapi membuktikan kejujuran, kecintaan kepada Nabi, kecintaan kepada amal-amal saleh dan pahala-pahala yang dikabarkan, maka di situ diuji tentang orang perhatiannya kepada sunnah. Ya. Karena kalau dia mengerjakan ada benar dosa dua, tapi ketika dia benar-benar ya ingin buktikan cinta kepada Nabi dan dia meyakini tentang pahala-pahala besar, dan itu adalah kejujuran keimanan. Karena makanya iman itu, karena iman asal iman al-iman wa tasdiqul qalb, ya, pembenaran dalam hati. Apa-apa yang dijanjikan Allah dan Rasulnya itu dibenarkan adanya.
Meskipun tidak dikerjakan nggak apa-apa, tapi dia mudah ada pahala besar kita begini, maka dia senang mengerjakan. Dia senang mengerjakannya, bukan karena ancaman kalau tidak dikerjakan neraka, karena dosa ya, tapi dia semangat mengerjakannya karena ya yakin apa yang dikatakan Allah dan Rasulnya atau patron Rasul dari aman-aman sunnah itu adalah kesan adanya. Sekali lagi ya, walaupun kita tidak ada beban untuk ditinggalkan, tapi dia senang mengerjakannya. Nah inilah bukti keimanan, kejujuran, ya, kejujuran iman seseorang, iman kepada Allah dan iman kepada Rasulullah SAW. Baik, kemudian dalam penjelasan mengatakan man la yasurin nas la yasurillah, ya, barang siapa yang tidak bersyukur kepada manusia, maka dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, barang siapa yang tidak bersyukur kepada manusia, maka dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini memang etika bersyukur kepada manusia indah, ya, dan bersyukur kepada manusia itu setelah syukur kepada Allah, ya. Saya bersyukur kepada Sapian setelah ya, tak boleh disalikan. Saya bersyukur kepada Sapian dan saya bersyukur kepada Allah dan kepada Sapian, tidak boleh, ya. Etikanya saya bersyukur kepada Sapian setelah syukur kami kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya tidak boleh sejajar antara syukur kita yang syukur Allah Subhanahu kepada Allah, mana syukur kepada manusia, ya, tidak seimbang dengan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu ideal, ya, seorang bersyukur kepada manusia yang berbuat baik kepada dirinya, meskipun yang berbuat baik tidak boleh, ya, tidak, ya, diharapkan dia mengharapkan syukur dari orang lain, tetapi yang diberi idealnya dia bersyukur, ya. Sekarang ini tadi karena terjadi pergeseran yang sangat besar, maka hendaklah ini etika, ya, Rasulullah maka jadi adab, ya, dalam kehidupan kita, agar kita pandai bersyukur kepada orang yang berbuat baik kepada kita, apalagi kalau yang diberikan itu adalah sangat berharganya, apa, berupa ilmu, ya, mungkin mereka telah meneliti anak-anak kita. Ilmu tidak bisa dinilai dengan uang, ya, ilmu tidak bisa dinilai dengan uang. Kalau anak kita dapat hidayah dari ilmu yang didapatkan, ini tidak bisa dinilai dengan miliaran, ya, ya, tidak bisa. Meskipun anak kita dia miskin, ya, tetapi dia dapat hidayah, pandai beribadah, maka ingatlah, ya, bukan main kebaikan orang, ya, kepada yang diberikan kepada anaknya, maka lazim dia sangat bersyukur kepada orang yang telah memberikan dan menyampaikan hidayah Allah kepada anak-anaknya. Seperti kita, ya, kita mengucapkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berselawat, di samping ibadah kepada Allah juga syukur kita kepada beliau setelah syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian balasan yang paling minimal adalah dia membalas dengan yang memberi hadiah tersebut, ya, atau dia mendoakan orang yang memberi hadiah tersebut. Dalam sebuah hadis disebutkan, man sumi'a ilaihi ma'rufun falyujizhu. Man sumi'a ilaihi ma'rufun falyujizhu, ya. Fa illam yajid ma yujizhu falyusni alaihi fa innahu idza asna alaihi faqad syakarahu. Man suni'a ilaihi ma'rufun wa tarsafa yujzihu, barang siapa yang diberikan kebaikan kepadanya, hendaklah dia membalas, ya, membalasnya. Apabila tidak memiliki untuk membalasnya, apa kata Rasulullah? Hendaklah dia mendoakannya kebaikan, ya, memujinya, mendoakannya, ya. Karena apabila dia telah memujinya, menyebutkan kebaikannya dengan diiringi dengan doa-doa, maka dia telah mensyukurinya. Kalau bisa dibalas setimpal atau lebih baik, tak apa-apa, minimalnya setimpal, atau ada yang bisa diberikan balasan. Kalau tidak, maka hendaklah dia memuji kebaikan-kebaikannya dan juga usaha mendoakan orang tersebut.
Man suni'a ilaihi ma'rufun faqali fa'ilihi jazakallahu khairan faqad ablagha bistanan. Nah, di antara kalimat memujinya yang mengandung doa kata Rasulullah, barang siapa yang diberi kebaikan oleh seseorang lalu dia berkata kepada orang tersebut jazakallahu khairan. Ya, apa jazakallahu khairan? Jazaka artinya Allah pembalas untukmu khairan, kebaikan. Jazakallahu khairan, semoga membalas kebaikan untukmu, ya. Kata Rasulullah, dia telah memberikan pujian yang cukup. Karena di sini ya doa itu sudah mewakili daripada pujian. Ya, pujian saja sudah cukup. Kalau kata saya cukup pujian sudah bagus orang memberi, ya. Insyaallah, ya. Sangat bagus sekali apa orang soleh atau apa, jelas sedang memuji orang tersebut. Dan apalagi katakan jazakallahu khairan, jazakallahu khairan, sekolah membalas, ya. Khairan dalam bahasa Arab, khairan di sini, ya, apa kalau istilahnya itu adalah nakirah, artinya tidak pakai alif lam. Khairan, kebaikan apa saja, kebaikan, ya. Kebaikan bermacam-macam, baik kebaikan kesehatan, kebaikan usaha, ya. Kebaikan yang lainnya, kebaikan dunia dan akhirat. Artinya kadang-kadang beliau ucapkan dengan berbagai kalimat dalam nuansa yang sama, jazakallahu khairan. Karena jazakumullahu khairan itu jazakum. Antum, ya antum, kalau antum jazakumullahu khairan. Karena seorang dikatakan antum etika, ya. Yang ini mudah kembali turun walaupun asalnya anta, tapi diucapkan antum. Antum itu tuh orang banyak semestinya, ya. Seperti orang karena berbicara, bolehkah kami masuk oleh satu orang saja, ya. Bahasa yang nggak punya perhalus, ya. Demikian juga kadang-kadang kita mengatakan orang yang tua lebih besar pada kita, mengatakan antum sebagai penghormatan, ya. Meskipun dia sendiri, ya, sebenarnya dia itu untuk orang banyak, tapi sendirian. Kalau yang antum bagi pada orang yang lebih tua, maka dia mengatakan jazakumullahu khairan, jazakumullahu khairan. Tapi kalau jazakumullahu khairan ya nggak apa-apa, ya. Dari itu asalnya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Baik, ya. Maka beberapa di sini menunjukkan tentang lazimnya membalas, ya, orang yang memberi kita kebaikan. Dan itu etika lah. Tapi bukan disyaratkan, ya, bukan disyaratkan. Karena kalau disyaratkan seperti ada beberapa ketentuan yang terjadi di sebagian masyarakat. Kalau ada orang mau kawinan, maka itu dilazimkan kita memberikan bantuan, tapi dicatat. Jadi ya, utang. Nanti kalau orang yang kawinan dia harus sanksi juga, ya, dicatat, diingatin. Wah, itu baik. Dia jadi kebaikan, dan nolong namanya, ya. Kalau mau dicatat dan apa, harus membalas nanti kalau anaknya kawin, dia harus ngasih bukan. Ini bukan dalam besar Islam harus dengan demikian. Tapi itu ke Islam mengadukan demikian, tapi bukan dalam satu masyarakat. Karena boleh jadi ketika anaknya nanti kawin, dia sedang tidak punya apa-apa, ya. Dia sedang tidak punya apa-apa, maka tidak bisa itu dijadikan kesyarakan. Kesyarakan tidak ada syarat pemberian, tidak ada syarat namanya, ada persyaratan namanya hutang, ya. Jadi sifatnya bukan batu api, itu adalah hutang, ya. Dan tidak bisa kalau memberi yang memberi, beda akar memberi benar akan berhutang. Kemudian tadi yang lain juga masih salah ada dari ini semua. Man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'hu fa in lam tajidu ma tukafi'hu fad'u lahu hatta taraw annakum qad kafa'tumuh, ya. Barang siapa berbuat kebaikan kepada kalian, maka hendaklah balaslah kebaikan tersebut, ya, dengan balasan yang setimpal. Jika kalian tidak punya sesuatu untuk balasnya, maka doakan dia oleh itu hingga kalian tahu bahwa kalian telah membalasnya.
Ya, mudah-mudahan doakan pun Allah balas ini baik. Ternyata rezekinya lancar, alhamdulillah. Ya. Dalam hadis Aisyah yang yang mana disebutkan bahwa Nabi SAW selalu menerima hadiah dari orang Muslim. Ini termasuk adab seorang Muslim kepada Muslim yang lainnya, yaitu tidak menolak hadiah yang diberikan. Ini lagi hadis yang dilarang kita menolak hadiah. Ya boleh menolak hadiah. Itu tidak menolak hadiah yang diberikan oleh saudaranya sesama muslim, apalagi jika dia tidak mengejar dan meminta hadiah tersebut, ya, maka tidak boleh kita menolaknya. Menolak hadiah dari saudara muslim pun kita sudah punya ataupun ya kiranya tidak seperti menerima itu sudah kebahagiaan orang yang memberikan hadiah, tidak boleh kita menolak. Baik, kita simak munazarah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Dalil yang berikutnya bahwa dalam hadis Aisyah disebutkan bahwa Nabi SAW selalu menerima hadiah dari seorang muslim. Hal ini termasuk adab seorang muslim kepada muslim yang lainnya, yaitu tidak boleh tidak menolak hadiah yang diberikan oleh saudaranya sang muslim, apalagi jika dia tidak mengejar dan meminta hadiah tersebut. Dalilnya adalah hadis Qarib bin Adi al-Juhani. Dia berkata, kalau Rasulullah bersabda, "Man balaghahu ma'rufun an akhihi min ghairi mas'alatin wa la ishrafin la ishrafin nafsin fa yaqbaluhu wa la yaruddahu fa inna ma warisku saqallahu azza wa jalla ilaihi." Barang siapa yang sampai kepada dirinya sesuatu yang baik dari saudaranya tanpa dia memintanya dan tanpa mengharap-harapnya, hendaklah dia menerimanya dan jangan menolaknya, karena itu adalah rezeki yang Allah berikan kepadanya. Ya, ada orang nasi kita tidak membayangkan, tidak pernah juga memang kita harapkan, ternyata dia ngasih. Itulah dari Rasulullah, rizqun saqahullahu ilaih. Rezeki yang Allah arahkan, saqa yasubu artinya arahkan, diarahkan kepadanya. Karena ada juga orang kadang dari duga-duga, ternyata Allah mengarahkan seorang untuk menyampaikan rezeki. Sebenarnya banyak riwayat, ada orang yang miskin kali, ya, untuk tapi dia sering berpuasa, suka sekali berpuasa, dan dia hanya berbuka air putih dan kurma saja. Ya, di rumahnya nggak ada. Orang ini diriwayatkan seorang ulama, dia terulama meriwayatkan. Tiba-tiba dia diilhamkan melalui mimpi seorang kayanya, diperlihatkan dengan seorang tersebut. Maka dicari orang tersebut di sebuah kampung, ditemui orang tersebut sedang di masjid dengan sholat asar. Kemudian orang kaya tersebut katakan, boleh tak saya ke rumah sampai tapi saya tidak punya apa-apa, jadi sedang puasa. Maka siapa yang tidak maghrib, ketika maghrib ikut hanya air putih dan kurma saja. Maka Allah menggerakkan hati orang tersebut membuatku, pokoknya dia membangunkan rumahnya, membangunkan dan segala perabot. Ya, Allah kasihkan rezeki, tetapi orang tersebut jangan, tidak usah, biarkan saya buat rezeki. Ya, kalau Allah ingin menarik rezeki, dan ada saja jalan yang halal. Itu yang kalau rezeki sampai, tapi kadang ada orang yang dia tidak tergiur dengan tawaran, ya tergiur, dan dia ingin lebih hidup dengan lebih menikmati hidup dengan apa yang dia rasakan. Dia kulakan ngasih harakat sekedar saya bisa, harakat dia tidak perlu juang ke agamanya. Ini sekarang ada sejarah itu riwayat yang berkali-kali dan sering kita dapatkan dari orang-orang yang dipercaya dengan riwayat tersebut. Ya. Maka sahabat bin ini kata Rasulullah, rizqun asakahullahu azza wa jalla, rezeki yang Allah arahkan,
kepadanya. Tak pernah membuat tiba-tiba datang dikasih. Nah, kemudian pada riwayat yang lain dikatakan dalam nukilan lainnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, "Ajibu da'i wa la taruddul hadiyata wa la tadribul muslimin." Ya. Hadis ini sahih juga yang riwayatkan Imam Ahmad. Ajibu da'i, penuhilah undangan. Penuhi undangan. Asalnya undangan kebaikan lo ya. Rasul tidak mungkin juga memenuhi undangan yang buruk, yang maksiat. Atau ada kebaikannya atau maksiatnya lagi dominan. Tidak. Pasti ketika Rasul curi itu betul kebaikan, bukan untuk undangan yang banyak atau dominan keburukannya. Ya. Yang kedua katakan apa? Ini lagi permasalahannya itu apa? La taridul hadiah, jangan menolak hadiah. Jangan memukul kaum muslimin. Oh, dia betul ini saudaranya. Tidak boleh asal pemukul, tidak boleh. Kecuali membela diri, ya. Membela diri kita dipukul, ya. Atau kita dipukul dan memukul sebatas pemukulan, boleh. Fa'in aqabakum fa'aqibu bisliman uqibatu. Kalau kalian disakiti, boleh kalian membalas sesuai dengan yang disakiti. Kalau lain sabartum lahu khairul sabirin. Tapi kalau sabar maka itu lebih bagus. Kalau sabar, pada sabar pukul sebatas, jangan berlebihan, riba, bid'ah, melebihi, ya zolim jadinya. Ya, nah, tapi ya jangan kalau tidak sabar bahaya enak. Itu bisa sesuai dengan balasan repot itu susah. Ya harus menguntungkan. Ya, tidak boleh. Kita sabar lebih bagus. Kita disuruh sabar. Inna Allah ma'asolitin. Antara pahala yang amalan yang dua amalan yang tidak ada batasan pahalanya, satu puasa, itu dua sabar. Memang berat semua. Kemudian yang ketiga, intisari di sini hadis hadiah, satu hadiah balasan harus sesuai dengan keridhaan orang yang diberi. Hal ini dilakukan hanya untuk orang yang memberi hadiah, tetapi dia balasan itu sesuai keridhaan orang yang memberi. Hal ini dilakukan hanya untuk orang yang memberi hadiah, ya. Tetapi kadang-kadang ada coba nampak orang beri hadiah itu dia layak dibalasnya. Maka oleh karenanya kemudian juga tentang indahnya akhlak Nabi, ya, membalas dengan yang baik. Nah, di sini katakan sebagian ulama ada yang mengutarakan bahwa manusia dalam hal hadiah memiliki 3 tingkatan. Yang pertama, hadiah seseorang kepada orang lain yang berada di bawahannya, yaitu orang bawahannya, di bawahnya, seperti hadiah majikan kepada pembantunya, juga guru kepada muridnya dan lainnya. Yang seperti ini bentuknya hadiah kasih sayang, penghormatan, dan ini tidak butuh balasan, ya. Tidak butuh balasan. Yang kedua, hadiah seorang kepada orang yang setara dengannya, seperti hadiah seorang kepada temannya, maka ini pun tidak butuh akan balasan. Tapi dibalas tidak apa-apa, tapi tidak butuh akan balasan. Sebab bentuknya hadiah kasih sayang dan setara untuk mengakrabkan, sarana mengakrabkan hubungnya. Yang ketiga adalah di antara para ulama, mereka mengatakan hadiah seseorang kepada orang yang berada di atasnya, seperti pembantu kepada majikan, mungkin bawahan, ya, kepada atasannya, kepada kepala dinasnya, ya. Maka yang seperti ini butuh akan, ya, atau butuh kepada balasan, karena biasanya yang melakukan ini juga berikan balasan, ya, atas diberikannya. Itu ideal saja. Kalau orang yang di bawah memberi, ya, idealnya yang di atas dia lebih memperhatikan balasan kepada bawahannya, ya. Dan inilah yang dibahas para ulama tentang hadiah, ya, tentang hadiah dan Rasulullah menerima hadiah. Baik, insya Allah nanti kita akan lanjutkan pada teman yang ada pada Jumat datang tertulikul, ya, masih malam kasrik, ya. Nah, ya, baik penutup saya ingatkan tadi para jamaah sekalian, ya, semua kita, ayo, mari kita bangkitkan semangat kita hari-hari ini untuk meningkatkan amal soleh kita. Kalau hari-hari ini dengan sekian banyak nasihat para ulama dan hadis-hadis yang telah disebarkan tidak terbangkit juga, ya, kita nggak tahu lagi deh, ya.
Ya, dikasih suplemen berbagai macam vitamin dan manfaat juga. Tidak segar-segar payah, ya. Bayar, ya. Maka sekali lagi kebutuhan hadis Nabi begitu menyemangati kita. Terapagi nasihat-nasihat para ulama yang sangat banyak sekali. Ayo, ya, gunakan banyak-banyak beribadah. Kalau yang mau puasa, ini sudah hari 4 dan istilah hari kelima. Ya. Maka silakan disemangatkan kalau perlu sampai hari ke-9 ya. Di Purwoda ada buka puasa tiap hari kan? Hah? Wah masuk, ternyata perlu ya. Ah tak nggak usah. Kalau buka sebesar itu nggak punya kesan. Iya. Sisa di luar semua. Ayo ya, masya Allah. Bulan Isa boleh khair kasih ya agar kita menyemarakan sunnah Nabi SAW dan yang lainnya yang baca Quran agiatan. Pada saya ingin memotivasi di awal tuh perlu saya targetkan saya khatam 10 awal 10 hari gitu ya, ingin khatam kan 10 hari gitu kan gitu ya. Yang setengah-setengah kaget ke amal soleh ya, kaget dunia tinggi sekali ya. Untuk urusan dunia kadang-kadang kita memilih yang terbaik selalu, tapi urusan akhirat ada yang terbaik kita tenang-tenang saja ya. Justru ada kesempatan ini hari yang paling menguntungkan dalam beramal soleh ya. Ya puasanya, ya sedekahnya, ya baca Qurannya, ya zikir-zikir kita ya, ibadah salat sunnahnya, sampai salat wajib yang lebih utama, qiyamul lailnya dan lagi ya. Silakan kita berlomba-lomba. Inilah diantara salah satu buah ilmu ya yang kita dapatkan. Di samping ilmu mengajarkan kita akhlak yang baik. Yang akhlak orang berilmu, beramal semangat beramal soleh dan menjaga akhlak yang sesama kita orang beriman, saling kasih sayang. Wallahu ta'ala bisawab. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.